Nggak usah, itu ini isinya kan, maksud saya itu kamu poin-poinnya apa, jadi kamu bisa membedakan gitu. Jangan nengok HP. Yang lama tuh Bu. Iya, catat gitu biar kamu itu paham. Oh ternyata di sini loh perbedaan antara pasal 28 Undang-Undang ITE yang pertama dengan yang diperbaharui. Jadi kamu tuh nggak terpaku dengan ini kalau ditanya orang gitu. Jadi, coba dicatat dulu apa yang pertama, karena adanya rasa kebencian ditujukan kepada individu ataupun kelompok sara. Terus penambahan unsur Bu. Nah, jadi kan di sini ada penambahan unsur. Yang pertama itu unsurnya adalah sengaja, ya kan? Terus tanpa hak menyebarkan informasi. Yang tadi kebencian. Amat kebencian itu kepada warna kulit, kebangsaan. Ini lebih spesifik di yang terbaru. Karena di situ ada etnis, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental dan disabilitas fisik. Itu penambahannya. Nah, itu perbedaan kan? Karena yang pertama itu hanya sebatas sara. Nah, itu kan jangan nengok HP. Kalau nengok HP kamu enggak usah gugup, santai. Oke, lanjut apa lagi? Ya, yang terhadap perbedaan penghinaan, kritik sama ujaran kebencian Bu. Ya, yang 3 itu kemarin kan. Oke, yang pertama apa? Ujaran kebencian itu objeknya apa? Ini saya lihat catatan kamu ya. Itu kepada individu atau kelompok yang intinya Bu mengajak untuk menimbulkan perpecahan atau kebencian Bu. Berarti intinya dari ujaran kebencian itu dia mengajak seseorang atau kelompok untuk membenci orang lain atau kelompok lain. Oke, itu kebencian, itu objeknya. Terus untuk penghinaan objeknya apa? Biasanya itu individu atau instansi Bu. Nah, berarti dia lebih ke orangnya ya, atau personal gitu. Ya. Itu untuk penghinaan. Nah, kalau kritik tuh biasanya penyampaian pendapat atau opini yang bersifat membangun gitu Bu. Berarti dia ini merupakan salah satu koreksi lah ya gitu untuk orang, terus kemudian instansi atau pemerintah. Nah itu kan objeknya dari 3 itu. Terus kemudian tujuannya, ujaran kebencian itu tujuannya apa? Untuk menimbulkan perpecahan Bu. Oke, permusuhan dan diskriminasi. Terus yang ke penghinaan, menjatuhkan Bu. Justru dia hanya untuk menjatuhkan personal atau instansi. Terus kalau kritik mendorong dan kontrol sosial. Oke, aturan. Nah, kalau ujaran kebencian itu? Ujaran kebencian itu 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Bu. Sedangkan itu yang penghinaan 27 Undang-Undang ITE Bu. Ya, ayat 3 ya Bu saya. 3, oke. Di KUHP nih penghinaan ada juga nih. Ya, tapi nggak bersifat online. Nah, yang baru kan online tapi belum berlaku Bu. Betul. Nah, kalau kritik itu adanya di HAM Bu. Oke. Nah, jadi di situ kamu udah tahu ya, berarti di sini konteksnya kamu mau bicara tentang ujaran kebencian, yang mana memang itu bicara tentang suatu kelompok yang mana memiliki apa ya? Ucapan-ucapan yang tidak baik gitu kan. Dia mengajak seseorang ataupun kelompok untuk membenci kelompok lain atau orang lain gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir disabilitas mental sama fisik. Ya, apa bedanya? Bedanya itu kalau disabilitas mental itu Bu lebih kepada emosional sama psikologi Bu. Sedangkan fisik itu kepada anggota tubuh. Ya, nah sekarang yang mental ini gimana? Karena kita tidak tahu. Soalnya yang saya baca Bu, ada pro kontra Bu. Yang kalau yang menurut undang-undang tuh Bu, disabilitas mental tuh segala sesuatu yang mempengaruhi psikologi maupun emosional. Contohnya tuh autis, bipolar, dan lain-lain. Skizofrenia. Terus apalagi kecemasan. Nah sekarang ini. Tapi saya juga baca Bu, katanya LGBT itu ada yang bilang masuk, ada yang bilang tidak Bu. Oh, LGBT. Masih pro kontra. LGBT itu kan kalau dilihat itu konteksnya Don. Waalaikumsalam. Udah selesai? Sudah selesai? Selesai apa? Cek fisik? Besok Pak. Oh besok. Mana ya Pak? Entah, aku datang tadi udah ini. Nah jadi memang kalau disabilitas mental ini kan kita ini ya kita nggak tahu nih. Berarti kan konteks disabilitas ini kalau dia ngejek-ngejek atau gimana untuk ujaran kebencian itu? Kan kalau kita lihat di undang-undang ini kan
yang mempengaruhi orang lain menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Iya. Berarti kalau kita lihat ke disabilitas mentalnya itu gimana? Dia lebih Ada contohnya nggak? Maksud saya itu kamu tuh bisa menggambarkan nggak? contoh tentang mengejek disabilitas mental. Iya. Menyudutkan yang orang-orang penderita autis gitu Bu, atau yang saya dapat tuh Bu, terutama di media Twitter. sosial Twitter terkait LGBT gitu Bu. Nah, LGBT itu dia termasuk nggak? Kalau yang saya baca tuh kemarin ada dari salah satu fakultas psikologi Bu, dia bilang itu termasuk penyakit mental Bu, disabilitas mental Bu. LGBT itu maksud saya. Ini justru bukan ujaran ke apa ya? Udah pornografi nih kalau saya lihat. Yang itu. contoh-contoh. Yang bawah itu Bu. Ini apa ini? Terus bus ngetik aja nggak lucu. Nah ini emang autis Ya. bahasanya ya. Dan dia menyudutkan salah satu kaum. Oke lah. Berarti kamu paham ya, maksudnya untuk disabilitas mental ini kan Lebih ke- kata-kata nih. Iya. Kalau kita lihat ini kan kata-kata. Menuju ke kata-kata. Iya, makanya saya pikir ada nggak contoh yang memang konteksnya tuh sama seperti yang dijabarkan oleh undang-undang gitu kan. Nah, kayak misalkan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Nah, dengan dia menyampaikan autis itu tuh kayak mana gitu. Oke. Oke. Judulnya apa? Peran